Bani Israel di dalam Al-Quran itu ketika disebut Mas Nasir, itu selalu netral. Maksudnya netral itu tidak negatif, selalu tidak negatif. Kadang positif, kadang negatif, kadang disifati buruk, ya kan? Kadang disifati baik sama Allah Rabbul Alamin. Saya ingin mendudukkan dulu Mas Nasir tentang istilah-istilah yang bisa jadi nanti kita akan temui dalam kajian kita di motivasi Al-Quran ini. Yaitu yang pertama adalah istilah Bani Israel. Kemudian yang kedua istilah Al-Yahudu atau Al-Yahudi atau Yahudi. Yang ketiga kemudian istilah Israel tanpa Bani. Nah saudara ikhwatatina fillah, ibu, bapak, ini juga harus diposisikan dengan benar, gitu kan ya. Dipahamkan dengan benar supaya ketika menemukan istilah-istilah tersebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kita sudah ngeh, gitu kan. Kita sudah nyambung, oh itu yang dimaksud, seperti itu. Baik, yang pertama Bani Israel. Mungkin ibu, bapak, mitra muslim, hafidhakumullah, sudah sering mendengar Bani Israel. Bahkan bisa jadi sudah sering mendengar penjelasan para guru, para ustadz, para kiai, para ajunan, para habaib tentang makna dari Bani Israel. Bani itu dari Ibnun, jamaknya adalah Bani. Bani ini biasanya dinisbatkan kepada genealogi ke atas, yaitu meskipun nggak pernah ketemu, gitu kan. Misalnya kita punya mbah ini mbah Canggah, gitu ya. Bapaknya Buyut atau mbahnya Buyut, gitu. Namanya Hasan, gitu misalnya. Nah, tanpa ketemu dengan si mbah, bahkan si buyut kita nggak ketemu, tidak apa-apa kita disebut menjadi Bani Hasan. Jadi seperti Bani Adam, itu kan nggak pernah ketemu sama Adam kita kan, tapi ya, kita dinisbatkan. Biasanya seperti itu Bani. Israel, saudara ikhwatadina fillah, itu sebenarnya adalah laqabun li Yaqub. Laqabun li Yaqub. Itu adalah laqab, gelar bagi Yakub karena kesolehan Yakub, sehingga disematin oleh masyarakat saat itu dengan hamba Allah yang soleh. Hamba Allah itu dalam bahasa Ibrani adalah Israel. Isra itu Abdun, Il itu adalah Allah. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, Bani Israel itu adalah anak-anak Israel. Yaitu yang dimaksud adalah anak-anak Yakub yang ada 12. Ada 12 anak-anak Yakub, ada Ruben, ada Sam'un, ada Zabalun, ada Yahuda, ada Levi, ada Ishahar atau Izhar, ada Dan, ada Naftali, ada Gad, ada Asir. Itu ada 12. Bahkan ada yang menyebut ada anak perempuan, gitu kan. Ada 12 dari 4 istri Yakub itu sendiri. 4 istri Yakub itu ada atau Laya, kemudian ada Rahil atau Rahel, ada Zulha atau Zulfa atau Zilpa, ya. Macam-macam lah istilahnya. Dan ada Bilha atau Balha. Dari keempat istri ini yang konon katanya 2 daripada istrinya ini adalah orang merdeka, sisanya adalah budak dari kedua istrinya ini. Tapi ada juga yang menyatakan 4 nama itu semuanya adalah orang-orang merdeka dan merupakan istri Nabi Yakub alaihissalam. Jadi 12 anak-anak Yakub inilah kemudian disebut Bani Yakub atau kita kenal dengan Bani Israel. Jadi sejarah Bani Israel itu baru dimulai di zaman Nabi Yakub alaihissalam. Berbeda dengan istilah Yahudi. Nah, tapi sebelum ke istilah Yahudi, mitra muslim, saya lanjut dulu. Bani Israel di dalam Al-Quran itu ketika disebut Mas Nasir, itu selalu netral. Maksudnya netral itu tidak negatif, selalu tidak negatif. Kadang positif, kadang negatif, kadang disifati buruk, ya kan? Kadang disifati baik sama Allah Rabbul Alamin. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati alaikum, ya. Dan seterusnya. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, misalnya. Itu kan Bani Israel itu kadang-kadang baik, gitu kan. Kadang-kadang ya buruk, gitu. Kadang-kadang buruk. Itu kalau istilah Bani Israel. Kenapa? Memang kan anak-anak Yakub, ada yang baik, ada yang buruk. Anak-anak Yakub. Bahkan keturunan-keturunan Yakub ada yang baik, ada yang buruk, ya.
Ada yang baik, ada inni faddaltukum 'alal alamin. Ya, sesungguhnya aku telah melebihkan kalian wahai Bani Israel daripada seluruh alam semesta. Berarti ada nilai kebaikan gitu kan ya. Sehingga Allah sampai bisa melebihkan. Itu kalau kita bicara istilah Bani Israel di dalam Al-Qur'an. Dan sejarahnya dimulai dari Yakub. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi ini satu istilah ya, yang itu sebenarnya baru muncul di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu jauh dengan Yakub. Nabi Musa ini jalur genealoginya ke Levi ya, atau Lawi gitu ya. Jadi Lawi nanti punya anak, sampailah kemudian ke zaman Nabi Musa bin Imran. Nah, sedangkan di zaman Nabi Musa inilah ada kejadian bahwa beliau Nabi Musa alaihissalam mengeksoduskan, memindahkan Bani Israel yang ada di Mesir saat itu. Ceritanya kenapa Bani Israel sampai ada di Mesir? Awwalu marrah Bani Israel itu ada ya udah tentu anak-anak Yakub ada di mana? Di Palestina. Anak-anak Yakub ada di Palestina. Awalnya itu. Anak Yakub ada di Palestina atau Kan'an ya. Kan'an atau Palestina. Itu saudaraku ikhwatan dinafidzakumullah, singkat cerita pindah ke Mesir. Mesir beranak pinak ratusan tahun. Awalnya menduduki warga privilege, warga nomor 1, tapi ketika di zaman rezim Fir'aun, dirubah menjadi warga nomor sekian. Bukan hanya nomor 2, tapi warga paling bawah, yaitu sebagai budak. Nah, di zaman Nabi Musa, mereka ini, Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun, dieksoduskan, menuju kembali kepada Palestina. Nah, di tengah perjalanan inilah, saudaraku, muncul kelompok yang kemudian yang akhirnya disebut dengan Yahudi. Kenapa? Karena selalu bantah, selalu berubah-ubah gitu loh. Sudah ditolong sama Nabi Musa, dikeluarkan dari Fir'aun, ya akhirnya berkhianat lagi, buat patung dari anak lembu gitu kan. Minta supaya Tuhannya diperlihatkan. Nah, itu kan sering kita temukan di Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kadang menyebut Bani Israel, kadang menyebut Yahudi. Nah, ketika Bani Israel itu durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam, dan sejak itu juga terus durhaka ke zaman Nabi Yusha bin Nun, Nabi Samuel, nabi-nabi berikutnya, bahkan sampai dibunuh. Nah, inilah yang disebut dengan kelompok Yahudi. Nah, kenapa disebut Yahudi? Ya. Ada sebagian yang menyebutkan, dinisbatkan kepada silsilah genealoginya dari Yahuda anak Yakub dari istri lain atau Leah ini. Yahuda dinisbatkan kepada Yahuda, iya nisbatnya itu adalah Yahudi. Itu biasanya karena nisbat kepada Yahuda. Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas sejarah Yahudi ini baru muncul di zaman Nabi Musa sampai sekarang. Itu sejarah Yahudi. Dan yang luar biasa menarik mitra muslim hafizahumullah, ketika disebut Yahudi di dalam Al-Quran, Al-Quran itu menyebut istilah Yahudi itu ada 2, Mas Nasir. Jadi ketika menyebut bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, itu menggunakan istilah wa makana Yahudiyan. Tidaklah dia itu adalah Yahudi wala Nasraniyan. Nah, itu berarti Yahudi itu tunggal. Tapi kalau jamak itu biasanya al-Yahudu. Al-Yahud. Wala tattabi'ul Yahuda. Itu masih negatif itu. Walan tardo angkal Yahudu. Orang-orang Yahudi itu jamaknya al-Yahud. Kalau disebut kata kerja hadu itu positif itu Mas. Positif. Tapi kalau sudah disebut orangnya itu mesti negatif. Ya karena sudah berbicara dari sejarah sejak zaman Nabi Musa. Jadi saudaraku itu Yahudi. Sedangkan Israel berkesendirian, sebelum saya tutup ya. Sedangkan Israel secara kesendirian itu nggak diketemukan di Al-Quran. Nggak ada. Di hadis juga nggak ada. Nggak ada. Terus kapan baru muncul Israel berkesendirian? Ya abad 17 ketika muncul Zionis. Jadi Zionis ini kan Zion ini kan kembali deh. Jadi sebuah gerakan yang ingin mengembalikan imigran Yahudi yang ada di seluruh dunia itu kembali ke Palestina. Nah, supaya kemudian punya sebuah komunitas yang membanggakan, maka mereka menisbatkan kepada mbah buyut mereka, yaitu Yakub. Nama lain Yakub yang terkenal adalah Israel. Sehingga disebutlah kemudian Zionis itu adalah Israel.
Maka kalau disebut dengan Israel itu mesti biasanya Zionis. Kalau disebut Israel itu adalah negara Israel, Zionis. Nah, kembali nanti kepada ayat yang kita bahas, kita gali seperti motivasinya, di situ disebut Bani Israel. Kalau Bapak Ibu paham apa yang saya maksud, maka ketika di Al-Quran disebut Bani Israel dan itu berbicara tentang keburukan Bani Israel, maka itu yang dimaksud adalah Yahudi. Wallahu a'lam. Baik. Iya, ini sebagai pembuka dulu saat ya, agar paham istilah-istilahnya yang mungkin saat ini agak rancu dipahami, termasuk tadi kata-kata Israel secara kesendirian yang memang ya udah pasti nggak ada di Quran karena munculnya kan di abad-abad sekarang. Al-Quran sudah tidak turun lagi ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Bani Israelnya. Baik mitra Muslim, semoga itu bisa memahamkan nanti untuk materi berikutnya ya. Nah, akan kita lanjutkan setelah jeda.